Selamat sore pemirsa. Jeko Indonesia resmi memperkuat jaringan layanannya di wilayah Jawa Timur. Merek SUV premium ini meresmikan dealer Jeko Mentari, Nyumursari, Surabaya. Fasilitas terbaru ini hadir dengan konsep layanan lengkap 3S plus BP atau pertama di Kota Pahlawan. Artinya, konsumen kini bisa menikmati layanan penjualan, perawatan, suku cadang, hingga perbaikan bodi dan cat. Lokasinya sangat strategis di Jalan Raya Nyumursari, nomor 213, Wonocolo, Surabaya. Selamat menyaksikan. We are also encouraged by positive response to Jeko EV line. Our Jeko EV has become the #1 best-selling EV in Indonesia from January to April, while our hybrid technology continues to set a new benchmark. And from January to May, we also delivered a total of 6 installers of J5 EV to customers across whole Indonesia, making another significant milestone in our journey and show strong market acceptance of J5 EV. The J7 SHS also offer a driving range up to 1,377 kilometers, and J8 Adis has also achieved the world record of Indonesia longest range of BHEV, reaching 1,660 kilometers on a single full tank and the battery charge. As demand of our product continues to grow, expanding our dealer network is essential. With the opening of Jeko Mentari Nyumursari, customers in Surabaya and East Java can now enjoy easier access to our product and comprehensive after-sales through the complete 3S and OEM paint facilities. We would like to express our appreciation for the trust placed in us by Mentari Group as a Jeko strategic partner, and we hope the creation of the Jeko Nyumursari will bring Jeko closer to the customer in Surabaya. Thank you. Thank you so much for your time, switching on yourself for the ribbons, and please come to your seat. Baiklah Bapak Ibu tamu kehormatan kami, selanjutnya izinkan saya untuk mengundang Ibu Adeline Hadijanto selaku Director Mentari Group untuk memberikan sambutannya. Untuk itu kepada Ibu Adeline kami persilahkan. Kebanggaan bagi kami Mentari Group karena dapat menjadi bagian dari perjalanan pertumbuhan Jeko di Indonesia. Kehadiran Jeko Mentari di Nyumursari tidak hanya menambah jaringan dealer Jeko di Jawa Timur, tetapi juga menjadi wujud komitmen kami untuk menghadirkan layanan penjualan dan penjualan berkualitas bagi masyarakat Surabaya dan sekitarnya. Berdiri di atas lahan seluas kurang lebih 4.500 meter persegi dengan fasilitas 3S dan bodi yang lengkap, dealer ini dirancang untuk memberikan pengalaman terbaik bagi pelanggan, mulai dari proses konsultasi dan pembelian hingga perawatan kendaraan. Kami juga menghadirkan fasilitas charging, layanan servis, serta kapasitas servis hingga 45 kendaraan per hari untuk memastikan kebutuhan pelanggan dapat terlayani dengan baik dan nyaman. Kami melihat antusiasme masyarakat Indonesia terhadap new energy vehicle terus meningkat. Karena itu kami percaya kehadiran Jeko di lini produk dengan lini produk inovatifnya akan menjadi pilihan menarik bagi konsumen yang mencari kendaraan berteknologi modern, efisien, dan tetap memiliki karakter SUV yang kuat. Atas nama Mentari Group, saya ingin menyampaikan apresiasi kepada Jeko Indonesia atas kepercayaan yang diberikan kepada kami, juga kepada semua konsumen yang sudah percaya kepada Mentari Group. Kami berkomitmen untuk
Prasetya Harian. Rekan-rekan media sekalian, marilah kita bersama-sama menyambut the grand opening of Jeko Mentari Jomosari Surabaya. Sekali lagi Bapak Ibu berikan tepuk tangan yang meriah untuk the new authorized Jeko Triangular in Surabaya, Jeko Mentari Jomosari. Terima kasih banyak. Saya persilakan untuk Bapak Setia Haryadi dan juga Ibu Adelir tetap berada di atas panggung. Dan selanjutnya Mr. Jima, Bapak Willy, Bapak Hadi Canto beserta dengan Ibu Angelika. Kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat. Adalah salah satu bentuk proses pemberian sertifikat dari Jeko Indonesia kepada gelar Jeko Mentari Jomosari. Luar biasa mulai ini kerjasama yang baik untuk kedepannya. Terima kasih banyak untuk Bapak Setia Haryadi. Kami ingin mengajak Anda untuk dapat kembali ke tempat. Tapi mohon untuk Ibu Adelir tetap berada di atas panggung. And we will now proceed with the presentation of a token of appreciation from Jeko Mentari to Jeko Indonesia. Luar biasa sekali. Semoga kerjasama ini bisa terus berlanjut hingga tahun-tahun berikutnya. Tuh jancok ada maju kami. Bersama-sama menandatangani prasasti, boleh berikan tepuk tangan yang begitu meriah untuk kita semua Bapak Ibu semuanya. Terima kasih banyak. Thank you so much. And please don't go anywhere. Just stay with us on the stage. Semuanya, terima kasih banyak. Akhirnya untuk sudah dipotong. Maybe Mr. Jima, you can add some condiment like a chicken, like a tofu, maybe perkedel. Apa bahasa Inggrisnya perkedel Bapak Ibu? Potato smash maybe? Nah, thank you so much. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Akhirnya mulai dari hari ini sudah afdol ya kalau kata orang Indonesia. Ya.
media ini kita akan bersama-sama berkumpul untuk menyaksikan satu bukti dari komitmen Jeko Indonesia untuk menghadirkan pelayanan dan kemudahan kepada Jeko Family di Indonesia. Oleh sebab itu, mari kita akan saksikan prosesi peresmian dealer Jeko Mentari Jemur Sari, Surabaya. Alright, here's the moment that we are waiting for. The grand opening of Jeko Mentari Jemur Sari, Surabaya. Let's count down together from 3, 2, 1. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu semuanya. Congratulations. Dengan ini Jeko Mentari Jemur Sari, Surabaya sebagai the new authorized Jeko Trias di Surabaya secara resmi telah dibuka. Sekali lagi boleh saya dengar tepuk tangan yang paling meriah untuk kita semua Bapak Ibu dan khususnya untuk Jeko Mentari Jemur Sari, Surabaya. Kepada rekan-rekan media, kami persilakan untuk mengabadikan momen spesial di hari ini. Boleh Bapak Ibu jajaran DOD memberikan senyum terbaiknya mengarah ke kamera rekan-rekan media yang telah hadir. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sudah cukup rekan-rekan media semuanya. Boleh saya minta sekali lagi tepuk tangan untuk seluruh tamu undangan kepada Jeko Mentari Jemur Sari. Dan berikutnya saya persilakan kepada Mr. Jima and also Ibu Adeline. Please hold the balloons. Sekali lagi saya mengajak untuk seluruh tamu undangan kami untuk bisa mengabadikan momen yang begitu spesial di hari ini Bapak Ibu. So please, once again. Untuk jajaran yang lainnya, kami persilakan untuk dapat memegang balonnya satu persatu. Nanti dalam hitungan ke-1 bisa melepaskan bersama-sama balonnya sebagai salah satu simbolis Jeko Mentari Jemur Sari, Surabaya bisa terbang tinggi bersama-sama memberikan pelayanan yang terbaik sebagai salah satu bentuk komitmen untuk warga Indonesia. So once again, let's count down together from 3. Sudah ready? Oke, siap-siap semua kamera, handphone Anda, rekan media. Let's we count down together from 3, 2, 1. Please release the balloon. Sekaligus berikan tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu semuanya. Semoga mulai hari ini semua komitmen visi misi dari Jeko Mentari Jemur Sari bisa melambung tinggi, memberikan pelayanan yang terbaik khususnya untuk warga di Surabaya. Terima kasih sekali lagi untuk Jeko Mentari Jemur. Congratulations once again for Mr. Jonathan and may we come. Nanti udah bisa dibawa pulang ya kayaknya habis ini ya. Boleh kita berfoto bersama sekali lagi. Habis ini kayaknya bisa kita mintain testimoni ya. Besok deh ketika kendaraannya sudah dicobain sama Bu dengan anak-anak sekolah, mungkin pilates sama teman-teman dibawa ke kantor. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan untuk Ibu Linda beserta dengan keluarga Bapak Ibu. Halo, selamat siang rekan-rekan media semuanya. Saya harap masih semangat semuanya ya. Semangat. Oh iya, boleh sekali lagi saya dengar suaranya semangat ya? Semangat. Terima kasih banyak. Jadi kita mengucapkan selamat datang di sesi press conference di Grand Opening Jeko Mentari Jemur Sari, Surabaya. Untuk itu kali ini kami persilahkan kepada moderator untuk bisa memulai sesi press conference-nya. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Terima kasih. Selamat pagi buat Bapak Ibu, rekan-rekan media yang dari Kota Surabaya dan sekitarnya ya. Jadi saya mungkin perkenalkan dulu, di depan ada Mr. Cima sebagai Jeko Business Unit Director Jeko Indonesia. Kemudian di sampingnya ada Pak Willy Winawan sebagai Head of Sales yang nanti akan membantu pertanyaan Bapak Ibu terkait dengan projection ataupun target penjualan Jeko di Indonesia. Dan saya sendiri setia hadir sebagai Head of DND. DND itu Dealer Network Development yang akan membangun seluruh jaringan dealer di seluruh Indonesia. Dan dari tuan rumah ada Bu Adeline sebagai Jeko Mentari Director ya, yang handle operasional untuk grup Mentari di Surabaya. Untuk kali ini kita akan kasih 3 pertanyaan dulu kepada Bapak Ibu. Untuk yang bertanya mohon disebutkan namanya dan dari media mana, dan silakan langsung bertanya kepada siapa. Oke, kita mulai. Ya, silakan Pak. Selamat siang, saya Satria dari Autonet-Max. Sekali lagi selamat atas grand openingnya Jeko Mentari Nyurursari ya. Nah, 2 pertanyaan sih. Yang pertama mungkin spesifik buat Mentari ya. Kita kan udah lihat nih berapa bulan terakhir ya, Januari sampai Mei, penjualan J5 ini kan bagus banget nih. 16.000 ya Pak, selamat jadi mobil listrik terlaris di Indonesia sekarang. Nah sekarang setelah Mentari grand opening nih, apakah bagaimana Mentari melihat pangsa pasarnya ke depan, khususnya J5 ini? Apakah masih bisa growth lagi atau bagaimana, atau mungkin ada strategi khusus? Itu yang pertama. Yang kedua mungkin buat Jeko Indonesia, spesifik kalau kita ngomong Jeko kan nggak cuma J5 nih, ada J7, ada J8, PHEV ya, super hybrid system yang plug-in hybrid. Nah di sini bagaimana strategi dari Jeko sendiri untuk lebih memperkenalkan PHEV ke konsumen-konsumen mungkin spesifik di Surabaya? Itu aja, terima kasih. Tadi jawab pertanyaan pertama ya, yang tentang mengenai J5. Kalau dari kami sendiri dari grup sih melihatnya tren ini EV itu bukan lagi tren ya. Jadi kalau misalnya ditanya gimana nanti ke depannya J5 ini, menurut saya sih akan terus meningkat. Tentunya nantinya Jeko mungkin akan menurunkan unit-unit yang lain, mungkin ada tren yang lain atau misalkan baru. Untuk EV sendiri menurut saya sekarang itu adalah suatu evolusi, bukan lagi tren. Jadi saya yakin dan percaya EV itu akan terus meningkat ke depannya. Okay, Pak Willy will answer second question. Siang ya Mas Satria. Terkait memang sampai dengan saat ini, sampai kemarin kita sudah mentargetkan untuk penjualan J5 sendiri itu 16.000 secara akumulasi, dan moga-mogahan kita masih bisa mempertahankan posisi nomor 1 sebagai number 1 EV model di Indonesia. Moga-moga perolehan angka di bulan Mei juga bisa lagi maintain secara 3 bulan berturut-turut untuk posisi nomor 1 itu. Kita melihat Surabaya ini salah satu market yang cukup accept terhadap produk-produk EV. Karena sebagai kota kedua terbesar, saya rasa penggunaan EV juga infrastrukturnya juga jauh lebih siap. Salah satu kedua setelah Jakarta. Dan tadi terkait J7 dan J8, saat ini J8 itu merupakan salah satu flagship model kita yang juga memenangkan rekor muri sampai saat ini dengan range lebih dari 1.600 itu. Jadi kita terus selalu melakukan aktivitas bahwa mobil J7 dan J8 ini merupakan salah satu produk bagi masyarakat yang mungkin masih ragu-ragu untuk beralih full ke 100% ke EV. Nah ini produk yang tepat ketika mereka ya salah satu yang mungkin range anxiety atau segala macamnya, ini saatnya mereka coba bahwa produk PHEV ini adalah produk transisi ke EV full 100%. Kita tetap masih fokus untuk produk-produk J7 dan J8 sampai dengan akhir tahun. Seperti yang mungkin teman-teman lihat dari data Gaikindo juga itu masih eksis sampai saat ini. Atau ada yang ketinggalan mungkin? Oke, selamat siang. Saya Adi dari Depository. Selamat kepada Jeko Mentari atas pembukaan
kebetulan saya sendiri juga pakai Jiko. Saya beli di bulan Desember last year. Ya, jadi tapi pakai anak saya. Jadi terima kasih. Terus saya lihat juga dari Jiko sendiri ini kan desainnya unik ya. Jadi retro. Terus kemudian saya melihat memang G5 sendiri EV ini kan memang top selling ya, artinya from January until now. Jadi saya pikir apakah G5 ini akan keluar hybrid EV-nya untuk melengkapi, karena Indonesia sekarang saya setuju dengan Ibu bahwa memang ini transformasi dari ICE ke EV, tapi kalau kita melihat memang infrastruktur di Indonesia secara umum, kecuali di luar Pulau Jawa ini kan charging station maupun gas station sendiri aja jarang gitu. Jadi apakah nanti G5 ini akan keluar PHEV or hybrid untuk grab whole market di Indonesia? I mean bukannya di Jawa saja, seperti itu. Apakah seperti itu atau mungkin ada line up baru juga yang akan hadir di semester kedua di tahun ini? Terima kasih. Sorry, I can only speak English. Okay, no problem. So yes, I think let me answer your first question. Is I would say the reason Mentari Group choose J-Cool is I think they are fully confident on the Cherry Group, either in Indonesia or in the rest country of the world, which is we are one of the largest automobile country in China. So what I'm trying to say that is we have full of the product matrix to offer the different product to the different customer requests. Okay, so but firstly I would like to emphasize is that for J-Cool Indonesia, we will only focus on the NEV for this segment of market, because if you see there are more and more customers would like to choosing either PHEV or EV car instead of their ICE car. Okay, so yes, currently we have the J5 EV and J7 PHEV and J8 PHEV available in the Indonesia market, and soon we will have more new products soon to introduce in the Indonesia market. So we have our commitment, which is we will always to offer the right product to the Indonesian customer what they like. So we will definitely to consider either the PHEV or EV that our Indonesia customer like, and we will definitely sooner to have it in the market. Thank you. Perlu diterjemahkan Pak? Jadi J-Cool Indonesia itu adalah part of the Chery, dan Chery sendiri adalah one of the largest, jadi salah satu brand yang terbesar di China. Dan untuk produk-produk J-Cool di Indonesia, kami sangat melihat dari segmentasi produk yang memang diinginkan oleh customer di Indonesia. Saat ini kita fokus untuk new energy vehicle, di mana produk-produknya kita harus memanfaatkan dari momen yang ada. Saat ini memang produk yang acceptance lebih bagus adalah produk yang full baterai. Nah, demikian pula kita juga akan fokus untuk di segmen itu dulu. Namun tidak menutup kemungkinan karena kita mempunyai metrik produk yang cukup lengkap di China, baik dari sisi PHEV maupun hybrid. Kita sudah ada produknya, jadi hanya tinggal menunggu waktu saja kapan bisa dihadirkan di Indonesia. Tapi sebagai distributor kita akan melihat kebutuhan dulu, customer butuhnya apa dulu. Makanya nanti di second semester kita masih ada produk-produk lain dari J-Cool yang akan segera kita launching. Mungkin media mohon bersabar untuk menunggu, tapi kita masih fokus di produk-produk EV. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Saya Tio dari kabarbusiness.com. Pak, untuk J-Cool Mentari Jemur Sari ini kan dealer yang ke-35 secara nasional. Nah, kalau boleh tahu
di Jawa Timur sendiri sampai saat ini untuk dealer Jayco ada berapa, dan artinya potensi pasar di Jawa Timur ini kan cukup kuat bagi Jayco dan kira-kira dengan dibukanya dealer Mentari Jimorsari ini, target dari Jayco untuk penjualan di Jawa Timur sampai akhir tahun ini berapa? Terima kasih. Oke, pertanyaannya bagus. Jadi di Jawa Timur sendiri saat ini untuk jumlah dealer existingnya itu sebetulnya yang sudah beroperasi baru ada 3. Jadi pertama Manang yang ada di Kenjeran, kemudian Manang yang ada di Malang, dan ini ada dealer ketiga Jayco Mentari Jimorsari. Tapi kita akan segera membuka beberapa dealer lagi soon ya. Soon itu artinya mereka sudah dalam proses construction. Itu yang pertama adalah nanti di Surabaya akan nambah 1 lagi di daerah tengah kota Surabaya. Kemudian ada di Sidoarjo. Tuh. Nah, kita juga memberikan informasi ke media bahwa kita akan segera masuk ke secondary city. Secondary city itu pertama mungkin adalah Sidoarjo ya, yang sudah kita masuk. Soon kita juga akan membuka kesempatan kepada investor untuk bisa bergabung dengan Jayco di kota Gresik, Kediri ataupun Madiun. Nah, itu adalah komitmen kami untuk melebarkan sayap terutama Jayco dealer di seluruh kota di Jawa Timur. Nah, untuk pertanyaan mengenai projection target unit mungkin Pak Willy bisa menjawab. Ya, siang Mas Dian. Saat ini memang seperti kata Pak Haryadi, kita ada 3 dealer yang sudah eksis di Jawa Timur. Sebagai gambaran, rata-rata penjualan untuk Mentari Surabaya ini sekarang ini di kisaran 100 sampai 150 dari per bulannya. Ya, produktivitas dealer ini merupakan salah satu dealer dengan produktivitas penjualan yang terbaik nggak hanya di Surabaya tapi juga di Indonesia. Kenapa? Karena memang secara market Surabaya ini salah satu market yang cukup besar, tidak hanya Surabaya tapi bahkan sampai ke Sidoarjo, bahkan sampai ke Malang. Jadi kita masih berharap cukup besar, mungkin bisa lebih dari 500 unit per bulannya dari total Jawa Timur ya per bulannya. Apalagi seperti kata Pak Haryadi, gak hanya ini tapi kita akan nambah lagi beberapa dealer lagi di Jawa Timur. Ya, begitu kurang lebih. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Perkenalkan, saya Kuko dari Otos Jurnalisme. Bapak tadi mengatakan bahwa akan pengembangan dealer di secondary city. Apakah dari Mentari juga akan masuk ke situ? Nggak hanya 1 dealer ini aja. Terus target penjualannya berapa Bu per bulannya Bu? Atau sampai akhir tahun berapa yang Mentari Jimorsari? Terima kasih. Kalau untuk Mentari Group masuk ke secondary city, untuk sekarang belum ada, tapi kan tidak menutup kemungkinan ya. Tapi itu plan bisnis plan untuk yang saya sekarang juga nggak bisa komen apa-apa ya. Kalau untuk targetnya sampai akhir tahun, kita targetkan minimum 3 digit, sudah pasti. Ada lagi pertanyaan? Atau sudah cukup? Siapa? Boleh. Nah, silakan Pak. Selamat pagi Pak, saya Boim Pak. Mengingat sekarang kan banyak beberapa merek-merek dari Tiongkok, Cina itu Pak. Sementara Jayco sendiri kan dari Cherry juga. Nah, diferensiasi dari Cherry dan Jayco ini seperti apa sih Pak? Terima kasih. Yes, about many China brand coming to Indonesia and also from my Cherry Group. So the question is, what is the difference Jayco and Cherry? This is your job. I think it's very clear to see the difference between the Cherry and Jayco very significantly. Like for Jayco, we only firstly focus on the off-road, okay,
you will not see any other type of the cars from the J-Cool, mostly or SUV. And secondly is we are more premium, as the J5, J7, J8 you see on the road. I think it's very clear to identify the J-Cool identity rather than the Chery or other Chinese brand, even if we are in the same Chery group. So we all have the different, the segment of customer in this whole market. So like Chery is more focused on the family car, and we are more focused on the premium middle up, the customer who are enjoy the life and also they enjoy the lifestyle of the SUV. Okay, and while also we have the La Paz, which is more elegant for this brand, and the iCar more significant dedicated customer for the SUV off-road customer. So I think from the Chery group, we have very clear understanding and clear product segment and brand segment for the Indonesia market, which is like I mentioned is we always offer the right product to the different of our customer requests. So I think it's quite clear for everyone now. Yeah. Cukup ya Pak, nggak perlu saya terjemahkan kayaknya very clear ya. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin satu. Basically, this is my first time to Surabaya. Okay, so also I heard there's many customers of the J5 SPK outstanding waiting for their cars. So I think, as I mentioned in my speech, Mentari Group is our strategic partner. So I would say take these opportunities, and I also asking maybe our Surabaya media can also deliver this message to our SPK customer that we will advance for our Surabaya area customer for the SPK J5 sooner than their want. Okay, so we will faster our production and faster our delivery to our Surabaya SPK J5. Thank you. So how long they will be wait for the indent? Well, we are trying to as shorter as possible. So I'm thinking maybe the customer for SPK in March or April, they can have the car this month or beginning of next month. So faster of that. Okay, we will try. Thank you. Thank you. Oke, terima kasih.